Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini dan beberapa halaman di antaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali tentunya dengan halaman utama koran Tribun Timur dengan headline berita warga khawatir Pertalite hilang di SPBU, Makassar mulai demo BBM. Kenaikan harga Pertamax menyulut reaksi di Makassar, bukan hanya percakapan di warung kopi dan juga keluhan di media sosial. Kali ini protes itu turun ke jalan. Pada Kamis 11 Juni 2026, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Jalan AP Veterani, Jalan Lejen Hartasning. Mereka datang membawa satu pesan, tolak kenaikan harga BBM. Bagi sebagian orang, kenaikan harga Pertamax mungkin hanya soal angka di papan SPBU. Tetapi bagi yang melihat lebih jauh, kekhawatiran yang terjadi juga lebih besar. Muncul pertanyaan yang muncul ataupun juga mulai ramai dibicarakan. Apakah Pertalite akan semakin sulit didapatkan? Kekhawatiran itu ikut mewarnai aksi mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa atau GAM di tengah terik siang mereka membakar ban bekas. Menyampaikan orasi menghentikan sejumlah truk yang melintas untuk dijadikan panggung menyuarakan tuntutan. Akibatnya arus kendaraan tersendat, kendaraan dari arah flyover menuju Jalan Sultan Alauddin mengular. Klakson kendaraan terdengar sahut-sahutan, sementara di tengah jalan, mahasiswa terus menyampaikan aspirasi mereka, membentangkan spanduk bertuliskan rezim Prabowo Gibran pengkhianat rakyat. Tak hanya juga menolak kenaikan Pertamax, para demonstran juga menyampaikan tuntutan-tuntutan lain. Kemudian mereka juga mendesak pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan mencabut undang-undang Polri yang baru disahkan. Dan juga mencabut undang-undang Polri yang baru disahkan. Bagi GAM, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya soal kenaikan harga BBM. Mereka juga menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang dinilai dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Ketika nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan, maka muncul kekhawatiran stabilitas ekonomi, kata Panglima GAM Fajar Wasis. Menurut Fajar, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga berbagai barang dan juga jasa. Pada akhirnya, kondisi itu akan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Karena itu, GAM mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian dampak lainnya yaitu termasuk kenaikan harga BBM non-subsidi saat ini, ujarnya. Sorotan berikutnya tertuju pada kenaikan harga Pertamax RON 92. Harga BBM non-subsidi itu melonjak dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Bagi GAM, kenaikan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan sederhana, sebab dampaknya berpotensi menjalar ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kemudian Tribuners, Pertamina pastikan stok Pertalite aman di Sulawesi Selatan. Kekhawatiran warga soal potensi kelangkaan Pertalite mulai mencuat setelah juga harga Pertamax mengalami kenaikan. Sebagian konsumen diperkirakan akan beralih ke BBM subsidi tersebut untuk menekan pengeluaran. Namun Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan pasokan Pertalite dalam kondisi aman. Ketersediaannya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi, termasuk juga Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri, harga Pertamax tercatat naik dari 12.600 per liter, kini juga menjadi 16.650 per liter. Kenaikan itu memunculkan kekhawatiran akan terjadinya lonjakan konsumsi Pertalite di sejumlah daerah. Menghadapi hal tersebut, Pertamina mengaku telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto mengatakan perusahaan terus memantau perkembangan konsumsi BBM di lapangan. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan pasokan tetap terjaga. Selain itu, Pertamina juga memperkuat
stok di terminal BBM dan mengoptimalkan distribusi ke SPBU sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Meskipun terdapat kecenderungan sebagian konsumen beralih dari Pertamax ke Pertalite, Pertamina telah mengantisipasi hal tersebut melalui pantauan konsumsi secara berkala, penguatan stok di terminal BBM, secara optimasi distribusi ke SPBU sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan Pertalite, pasalnya pasokan BBM tersebut tetap tersedia dan terus disalurkan ke seluruh daerah secara normal. Kemudian Tribuners, Erwin Aksa mengatakan kelas menengah kian tertekan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak lanjutan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax terhadap daya beli masyarakat. Khususnya kelompok kelas menengah saat ini dinilai tengah menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Harga Pertamax dinaikkan pemerintah dari 12.300 menjadi 16.500 per liter atau sekitar 32%. Kemudian Tribuners juga dapat melihat harga ataupun daftar harga BBM Pertamina sejak era Soekarno hingga era Prabowo Subianto hari ini. Daftar harga BBM Pertamina untuk BBM subsidi Pertalite RON 90 10.000, Biosolar 6.800. Untuk Pertamax series Pertamax RON 92 di harga 16.250, kemudian juga Pertamax Green 95 RON 95 17.000, Pertamax Turbo RON 98 20.750. Kemudian untuk Dex series ada Dex Lite CN51 23.000, kemudian Pertamina Dex CN53 24.800. Berita lainnya Tribuners dari halaman utama terkait dengan cara nonton gratis Piala Dunia di TVRI. TVRI dorong warga gunakan TV digital. TVRI Sulawesi Selatan menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026, menyiapkan berbagai kegiatan nonton bareng atau nobar di kantor TVRI. Langkah itu dibarengi dorongan kepada masyarakat untuk beralih ke siaran digital. Kemudian kegiatan yang nantinya akan berlangsung dan mendapat dukungan dari pemerintah, TVRI mendapatkan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemegang hak siar serta menyiarkan pertandingan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk TVRI sendiri mempersiapkan pelaksanaan kegiatan nonton bareng selama penyelenggaraan Piala Dunia. TVRI akan menggelar berbagai kegiatan di kantor TVRI yang berlangsung sekitar 1,5 bulan. Selain itu, mereka juga mulai mendata komunitas dan masyarakat yang ingin mengadakan nonton bareng. Yang menjadi keistimewaan kali ini, TVRI memberikan layanan siaran secara gratis kepada masyarakat. Sebelumnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mengakses siaran dan berharap pertandingan dapat ditayangkan secara gratis. Kini TVRI mendapat mandat menyiarkan Piala Dunia sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa biaya, dan juga berbagai kegiatan pendukung juga akan digelar selama acara berlangsung. Berita lainnya Tribuners dari halaman utama Koran Tribun Timur terkait dengan update perjalanan ibadah haji 2026, jejak sejarah Islam yang tak terpisahkan di Madinah. Suasana tenang menyelimuti kota Madinah yang menjadi salah satu tujuan utama jamaah haji dalam rangkaian ibadah haji 2026. Kota penuh keteduhan ini menjadi ruang refleksi sejarah bagi para tamu Allah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Di tengah aktivitas jamaah yang memadati sejumlah titik ziarah, tersaji sebuah kajian edukatif bertajuk Jamaah Bertanya MHG Menjawab di Madinah pada Rabu 10 Juni 2026. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 5 Koran Tribun Timur dengan headline berita terkait dengan Haidir Syam mengatakan Haja Jumaria simbol semangat haji Indonesia.
Suasana haru mewarnai kloter 14 debarkasi Makassar asal Kabupaten Maros di Asrama Haji Sudiang, Makassar pada Kamis 11 Juni 2026. Ada satu momen menarik perhatian. Bupati Maros Haidir Syam berjalan menghampiri Haja Jumaria berusia 70 tahun, sosok yang dikenal sebagai ikon Haji 2026. Berkat kisah perjuangannya membuat ataupun juga menabung hingga akhirnya berhasil menunaikan rukun Islam kelima. Sesaat setelah bertemu, Haidir langsung merangkul Ibu Haja Jumaria. Keduanya tampak berbincang di tengah keramaian Aula Arafah. Momen tersebut sontak menarik perhatian jamaah. Kemudian keluarga yang penjemput hingga petugas yang berusaha mengabadikan pertemuan tersebut juga beralih perhatian. Haja Jumaria tampil mencolok dengan busana bernuansa hitam dan emas yang digunakannya. Busananya kemudian juga berhias bordir serta payet di bagian dada hingga ke kerah. Penutup kepala berwarna emas dengan taburan payet membuat tampilannya semakin menonjol. Meski menjadi pusat perhatian, Jumaria terlihat tenang dan juga senyum tipis terus menghiasi wajahnya saat menyambut sapaan dari berbagai pihak. Di sampingnya, Haidir Syam tampak beberapa kali berbincang dan menunjukkan ekspresi bangga. Haidir mengaku bangga atas kepulangan jamaah haji asal Maros termasuk Jumaria. Menurutnya, Jumaria bahkan bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Maros, tetapi juga telah menjadi representasi jamaah haji Indonesia di mata dunia. Bukan cuma Maros, cuma haji Indonesia yang sudah di-endorse oleh Kementerian Agama Saudi Arabia oleh pihak-pihak Saudi, katanya. Haidir menilai kisah Jumaria menjadi bukti bahwa tekad kuat dan kesabaran mampu mengantarkan seseorang mewujudkan impian besar, termasuk berangkat ke Tanah Suci. Beliau ini dengan gigih menabung setiap harinya. Hasilnya alhamdulillah bisa berangkat haji, katanya. Kemudian jamaah Malut menginap di asrama haji. Jamaah haji asal Provinsi Maluku Utara yang tergabung dalam kloter 13 debarkasi Makassar menginap di asrama Haji Sudiang. Mereka tiba pada Kamis 11 Juni 2026 dan baru berangkat ke kampung halaman masing-masing siang hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Maluku Utara, Zabir Wahid, mengatakan jamaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sula menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan karena harus menggunakan pesawat dengan jadwal penerbangan sekitar pukul 12.00 WITA. Jamaah asal Kabupaten Halmahera Barat langsung menuju pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat. Pemerintah daerah setempat telah menyiapkan penyambutan resmi yang akan dihadiri Bupati dan jajaran pemerintah kabupaten. Menurut Zabir, kebijakan menginap 1 malam di asrama Haji Sudiang masih menjadi bagian dari pelayanan pemulangan jamaah. Berbeda dengan kloter berikutnya yang nantinya sebagian pembiayaannya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kloter 13 mengangkut 392 jamaah asal Maluku Utara. Berita lainnya, Tribuners, dalam halaman 5 masih terkait dengan perjalanan ibadah haji, tampil berkilau dengan busana 3 juta rupiah. Suasana kedatangan jamaah haji kloter 14 debarkasi Makassar asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan di asrama Haji Sudiang pada Kamis 11 Juni 2026 mendadak menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena kebahagiaan para jamaah yang kembali dari Tanah Suci, namun juga penampilan seorang jamaah yang tampil mencolok. Saat rombongan memasuki Aula Arafah sekitar pukul 15.03 WITA, Haja Hamdana langsung menarik perhatian keluarga yang menjemput maupun juga petugas asrama haji. Ia tampil anggun mengenakan gaun panjang berwarna merah muda yang dipenuhi payet manik-manik. Hiasan membentuk motif garis dan juga ornamen khas busana pesta Bugis Makassar dipadukan dengan kerudung senada yang juga dihiasi payet membuatnya semakin mencolok. Di bagian leher, Haja Hamdana mengenakan beberapa lapis kalung berwarna emas lengkap dengan liontin besar yang menambah kesan mewah.
Sejumlah cincin berukuran besar juga tampak menghiasi jari-jari dari Hajah Hamdana, dan ia mengatakan busana tersebut telah dipersiapkan jauh sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci. Kemudian ia mengatakan, saya jahit di Maros sebelum mau berangkat haji, bajunya saya belikan hampir 3 juta rupiah katanya, dan menurutnya pakaian itu sengaja disiapkan sebagai busana kepulangan setelah menunaikan ibadah haji bersama dengan suami. Ganti pakaian sebelum naik pesawat di hotel. Di balik penampilan yang juga mencolok, Hamdana mengaku perjalanan hajinya tidak selalu mudah. Ia sempat alami gangguan kesehatan dan juga akibat cuaca panas ekstrim yang terjadi di Tanah Suci. Saya sempat batuk di sana. Cuaca juga panas sekali, tapi dijalani terus. Alhamdulillah perjalanan sangat lancar, luar biasa katanya. Ia juga mengaku puas dengan pelayanan yang diterima selama menjalankan ibadah haji, dan selain membawa kenangan spiritual, Hamdana juga dengan pulang membawa banyak oleh-oleh untuk keluarga dan kerabat di kampung halaman. Total 4 koper dibawanya dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada anak-anak dan juga saudara. Kemudian Tribuners bisa melihat jadwal pemulangan jamaah haji debarkasi Makassar yang juga tertera pada halaman 5 koran Tribun Timur mulai dari 11 Juni 2026 sampai nanti 21 Juni 2026. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 9 koran Tribun Timur dengan headline berita Kampung Baru akan jadi sentra kuliner. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan Pasar Kampung Baru sebagai sentra kuliner baru di pusat kota. Kawasan tersebut akan menjadi lokasi relokasi pedagang kaki lima yang terdampak program penataan, termasuk pedagang kelapa muda di sekitar Fort Rotterdam dan juga kantor RRI Kecamatan Ujung Pandang. Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, mengatakan pengembangan kawasan merupakan upaya Pemkot Makassar menata ruang publik tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat. Relokasi bukan untuk mematikan usaha mereka, tetapi juga memberikan tempat perjualan yang lebih tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum. Kata Rusli usai sosialisasi relokasi kepada para pedagang di kantor PD Pasar pada Kamis 11 Juni 2026. Kemudian Tribuners, juga terkait dengan relokasi ini, penataan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan drainase. Menurut Rusli, rencana relokasi merupakan tindak lanjut dari program penataan kota yang sebelumnya telah disosialisasikan Kecamatan Ujung Pandang. Sosialisasi selama yang juga hampir dilakukan 2 pekan, disertai dengan pemberian surat peringatan kepada pedagang yang berjualan. Kemudian pedagang yang menjual ataupun juga berjualan di atas trotoar merupakan saluran drainase. Perumda Pasar berperan sebagai penyedia solusi dengan menyiapkan lokasi usaha baru yang dinilai lebih layak dan representatif. Perumda Pasar menyiapkan sekitar 20 los khusus untuk menampung 18 pedagang kelapa muda. Lokasinya di depan Pasar Kampung Baru menghadap jalan utama sehingga mudah diakses masyarakat. Perumda Pasar juga melengkapi area dengan tenda kerucut, juga fasilitas penyimpanan kelapa berbahan besi, jadi pedagang bisa langsung beraktivitas dengan lebih nyaman, ujar Rusli. Berita lainnya, Tribuners, terkait dengan relokasi bertahap sesuai dengan skala prioritas. Saat ini, pemerintah Kecamatan Ujung Pandang bersama dengan Perumda Pasar Makassar Raya masih membuka ruang komunikasi dengan para pedagang. Pedagang diberikan waktu untuk berkoordinasi, mendaftarkan diri, dan mempersiapkan proses perpindahan sebelum relokasi. Rencananya relokasi dilakukan pekan depan setelah seluruh tahapan sosialisasi administrasi dan penyiapan fasilitas selesai. Pemerintah Kota Makassar bertahap menata seluruh aktivitas usaha yang memanfaatkan fasilitas umum
dan juga fasilitas sosial di berbagai ruas jalan kota. Berita lainnya Tribuners dari halaman 9 terkait dengan kesulitan daftar akun SPMB, datangi helpdesk distrik atau sekolah. Dinas Pendidikan Kota Makassar menyiapkan layanan helpdesk bagi masyarakat yang mengalami kendala saat pendaftaran murid baru atau SPMB 2026. Layanan tersedia di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar maupun sekolah yang dipilih calon peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aci Sulaiman mengatakan ada petugas yang memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat di sekolah. Begitu juga Dinas Pendidikan kami menyiapkan tim helpdesk, ujarnya pada Kamis 11 Juni 2026. Dinas Pendidikan juga membuka berbagai kanal komunikasi daring masyarakat dapat meminta bantuan melalui media sosial resmi maupun layanan pesan instan. Untuk memudahkan akses layanan, Dinas Pendidikan juga memasang barcode di sejumlah titik strategis. Barcode akan mengarahkan masyarakat langsung ke laman pendaftaran akun maupun portal SPMB untuk jenjang PAUD, SD, SMP. Pendaftaran akun SPMB berlangsung hingga 13 Juni 2026. Rentang waktu yang cukup panjang agar masyarakat memiliki kesempatan memahami seluruh tahapan penerimaan murid baru. Pendaftaran secara daring melalui laman SPMB Makassar Kota.go.id terdapat sejumlah jalur penerimaan yang dapat dipilih sesuai dengan jenjang pendidikan. Kemudian Tribuners, kita akan menyaksikan info trafik hari ini di beberapa ruas jalan protokol di Kota Makassar yang dipantau langsung melalui CCTV yang juga ada di Lontara Plus yang dapat Anda saksikan berikut sesaat lagi di tayangan ataupun juga layar Anda. Siang hari ini nantinya kita akan memantau beberapa jalan ataupun juga ruas jalan di Kota Makassar terpantau ramai lancar hingga siang hari ini, belum ada kepadatan yang terjadi mengingat isu demonstrasi juga sudah diisukan dari kemarin. Dan ditakutkan hari ini akan kembali terjadi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM khususnya Pertamax. Di Simpang 5 Bandara masih terpantau ramai lancar. Di beberapa ruas jalan lainnya juga terpantau ramai lancar hingga siang hari ini. Begitu pula di sudut kanan kita lihat, di sudut kiri atas kita lihat terpantau juga ramai lancar ini dari Alauddin menuju Veterani. Kemudian juga di ruas jalan Makassar Goa melalui jalan Alauddin juga terpantau ramai, sedikit ada terjadi kepadatan diakibatkan oleh lampu lalu lintas, namun tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu menghambat perjalanan masyarakat. Kemudian juga dipantau di ruas jalan lainnya, tepatnya juga di Veterani, kemudian juga di Peritis Kemerdekaan dan di beberapa ruas jalan lainnya. Sampai siang hari ini belum ada terjadi kepadatan yang berarti ataupun juga terlihat adanya demonstrasi yang nantinya akan menghambat perjalanan ataupun juga menimbulkan kepadatan di ruas jalan-jalan protokol di Kota Makassar seperti Veterani dan beberapa ruas jalan lainnya yang nantinya mungkin akan terdampak. Dan bagi Tribuners yang akan melakukan perjalanan siang hari ini masih terpantau situasi masih terkendali di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Makassar seperti pantauan dari Lontara Plus yang ada di layar Anda. Kemudian Tribuners dapat membaca secara keseluruhan koran ataupun juga Tribun Timur Cetak yang dapat Anda dapatkan di agen-agen terdekat ataupun untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000. Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411811500 ataupun juga WhatsApp ke Tribun Family Card di nomor 081141135555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya. Dan tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini dengan tema luaskan kepedulian raih keberkahan
PLN UIP Sulawesi menyalurkan 13 hewan kurban kepada TAD serta masyarakat di sekitar lingkungan kerja. Di area kantor terlihat panitia kurban kompak bekerja sama memotong dan mengemas daging kurban untuk didistribusikan kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat berbagi dan kepedulian sosial insan PLN kepada sesama. PLN UIP Sulawesi melalui program Light Up the Dream menghadirkan penyambungan listrik gratis bagi 15 rumah keluarga prasejahtera dengan daya masing-masing 900 VA. Saat ini satu pelanggan telah resmi tersambung dan sisanya dalam proses penyambungan. Program ini sekaligus menjadi cahaya yang menyinari rumah-rumah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam semangat Idul Adha 1447 Hijriah, YBM PLN UIP Sulawesi menggelar hitan massal gratis bagi 50 anak di Makassar. Bekerja sama dengan tenaga medis profesional, peserta menerima layanan hitan modern, santunan, bingkisan sekaligus daging kurban. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN dalam mendukung kesehatan anak sekaligus membantu mereka dalam menyempurnakan syariat Islam. Memperingati hari lahir Pancasila, Sang Saka Merah Putih tampak berkibar di kantor PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagi PLN, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen untuk terus menghadirkan layanan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menjelang Idul Adha, keluarga Ibu Daeng Kanang di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menerima sambungan listrik mandiri dari PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program Light Up the Dream. Bantuan 900 VA ini dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar keluarga dalam aktivitas sehari-hari. Bantuan ini tentunya mengakhiri ketergantungannya pada listrik tetangga yang selama ini ia tumpangi. Dalam menyambut Hari Lahir Pancasila, PLN UIP Sulawesi turut meriahkan launching PLN Wellness League Energi Bergerak 2026 yang digelar serentak di seluruh unit PLN. Kegiatan diikuti pegawai melalui fun walk, senam, dan olahraga bersama sebagai langkah preventif dalam mendorong budaya hidup sehat serta mendukung kesiapan sumber daya manusia yang lebih bugar, produktif, dan berkelanjutan. Jelang Idul Adha, General Manager PLN UIP Sulawesi memastikan kelancaran pembangunan SOTT 150 kV PLTU Palu 3 Tambu melalui peninjauan langsung di lokasi proyek. PLN terus memperkuat konektivitas energi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghadirkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. PLN UIP Sulawesi melaksanakan gerakan biopori dan komposter di lingkungan kantor pada 22 Mei 2026 di Makassar. Kegiatan ini diikuti pegawai dan manajemen sebagai upaya pengelolaan sampah organik serta peningkatan resapan air. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi PLN terhadap lingkungan yang selaras dengan semangat Hari Lahir Pancasila melalui penerapan praktik kerja berkelanjutan di lingkungan kerja.